الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk kita laksanakan salat zuhur secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian salawat berantingkan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat diriku melaksanakan salat. Maka sungguh ini yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah meskipun di waktu ini atau di hari-hari ini kita mungkin merasa ketakutan akan banyak sekali berita sana sini. Kita lihat di media massa, di media sosial, bahkan mungkin kita melihatnya dengan kedua belah mata kita. Begitu banyak musibah-musibah, begitu banyak kejadian-kejadian yang kejadian tersebut mungkin menakutkan bagi sebagian kita. Kan kita takut bahwasanya kejadian tersebut akan menimpa kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menghayati, untuk memaknai, menyikapi musibah-musibah yang terjadi di beberapa hari ini, maka ini adalah tema yang akan kita angkat. Mudah-mudahan setelah ini kita dapat menyikapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang baik maupun yang buruk. Mudah-mudahan kita dapat menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Perlu kita hayati dan kita ketahui bahwasanya segala apapun itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi, kana, dia akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Namun apapun, sesuatu apapun, perkara apapun yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki oleh Allah, tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi, lam yakun, dia tidak akan terjadi. Maka ketahuilah bahwasanya segala apapun
Termasuk hari ini kita bisa duduk bersama, kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah yang telah dipimpin oleh imam kita tadi. Maka sungguh kebersamaan kita, jamaah kita di zuhur yang mulia ini adalah sya Allah, sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kebaikan. Inilah yang telah Allah tuliskan kepada kita, yang Allah tetapkan kepada kita berupa kebaikan-kebaikan. Dan ini telah kita rasakan saat ini. Itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama'asyiral muslimin rahimakumullah, dari segala kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, begitu juga ada keburukan-keburukan, kemudaratan demi kemudaratan yang kita rasakan sepanjang hidup kita. Mungkin ada detik-detik, bagian atau lembaran-lembaran di dalam kehidupan kita, di dalam lembaran-lembaran buku tersebut ternyata kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan hati, atau hal-hal yang membuat kita sakit, kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita hayati, mari kita renungi, dan mari benar-benar kita imani bahwasanya itu adalah ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini, di pekarangan ini, di lingkungan ini, kita tentu merasakan bahwasanya begitu banyak saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Dan barangkali kita juga pernah singgah di tempat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan berbaring. Maka sungguh ketika itu kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan musibah kepada kita. Dan apakah musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang saat ini Allah timpakan kepada sebagian kita, atau yang Allah timpakan kepada saudara-saudara kita yang sedang terbaring di ruang-ruangan sana? Apakah semua itu bermakna azab? Mungkin kita menggeleng-gelengkan kepala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu azab. Apakah, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah musibah yang menimpa saudara kita itu berupa cobaan bagi mereka, sehingga dengan cobaan tersebut mereka mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Barangkali itu adalah cobaan bagi seorang hamba. Barangkali dia ada seorang mukmin, dia seorang muslim, dia seorang yang taat. Tiba-tiba pada satu waktu ia tergelincir, ia terpeleset, berbuat kemaksiatan, jauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang melaksanakan larangan-larangan yang telah Allah larang kepadanya, yang telah Rasulullah larang kepadanya. Mungkin di satu waktu tersebut ia langgar ketentuan itu, ia langgar apa yang telah disyariatkan kepadanya, maka Allah berikan cobaan kepadanya. Atau apa yang telah menimpa kita dan menimpa saudara-saudara kita, bisa jadi itu merupakan ujian yang telah Allah tuliskan kepadanya. Bagaimana maksud daripada ujian? Maka tentu ada musibah. Mungkin musibah ini banyak sekali, yang dalam bermacam ragamnya. Ada dalam bentuk penyakit, ada dalam bentuk luka, atau tusukan sebiji duri ke kaki atau ke tangan seorang hamba. Maka bisa jadi itu adalah ujian bagi seorang hamba tersebut. Akankah ia sabar? Akankah ia mengambil iktibar bahwasanya itu untuk menguji keimanannya saja? Dia adalah seorang hamba yang soleh, dia seorang hamba yang baik, dia seorang hamba yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar cinta kepada hamba tersebut, ia akan berikan musibah kepadanya. Musibah tersebut semata-mata bukan bagian daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk membuatnya derita, tidak. Semata-mata itu adalah wujud daripada cintanya Allah kepada seorang hamba tersebut. Kama'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika benar-benar mencintai seorang hamba, idza ahabba 'abdan, jika Allah Subhanahu wa taala atau yurid bihi khairan, jika Allah inginkan
terhadap seorang hamba kebaikan, maka yusib minhu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan musibah kepada hamba tersebut. Semata-mata musibah itu merupakan wujud daripada cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga innallaha idza ahabba qauman, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, bukan lagi perseorangan, bukan lagi per individu. Allah cinta kepada hamba tertentu. Mungkin ada memang seorang hamba tersebut memang soleh, benar-benar soleh. Tapi idza ahabba qauman, komunitas, masyarakat yang banyak, apa yang disebutkan oleh Rasulullah? Ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mewujudkan cintanya kepada satu kaum, ibtalahum, Allah berikan ujian kepada mereka berupa musibah. Mari kita lihat di sekitar kita. Barangkali banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa, termasuk barangkali yang sangat heboh di dalam 2 hari ini, musibah banjir yang menimpa negeri jiran, beberapa daerah wilayah di Malaysia. Barangkali juga itu menimpa di sebagian daerah kita karena curah hujan begitu tinggi dalam beberapa hari. Tadi malam saja luar biasa hujan turun. Mungkin kita memaknai bahwasanya apakah hujan-hujan yang turun di akhir tahun ini merupakan musibah malapetaka bagi kita, yang sehingga dengan musibah malapetaka ini menjadikan kita sebagai hamba Allah menjadi pesimis. Kita tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, lebih memilih untuk tinggal saja di rumah ketimbang keluar. Namun Allah Subhanahu wa taala nanti bisa-bisanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah baginya, sehingga ia takut akan musibah-musibah itu menimpanya. Apakah malapetaka tersebut atau musibah yang terjadi di beberapa hari ini menjadikan kita pesimis? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan jadi pesimis. Karena apabila ada seorang hamba yang pesimis, maknanya ia tidak benar-benar iman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan kepadanya. Maka sifat pesimisme itu sangat tidak layak dimiliki oleh seorang hamba yang saleh. Dia harus memiliki sifat optimis dalam menjalani kehidupan meskipun rintangan-rintangan begitu banyak yang menimpanya. Bahkan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul mu'min, ma yusibul muslim min nasabin wala wasab." Tidaklah ada sesuatu hal yang menimpa seorang hamba daripada rasa sakit, daripada rasa gelisah, rasa khawatir, rasa sedih, berduka cita, hatta syaukah, sampai ada satu biji duri yang menusuk salah satu bagian anggota tubuhnya, maka itu menjadi illa kaffarallahu bihi atau anhu sayyi'atah, maka itu menjadi sebab akan Allah Subhanahu wa taala hapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil yang telah ia perbuat. Kama'asyiral muslimin rahimakumullah, bangkitkan keimanan kita. Jangan sampai kita ketika masuk ke bulan November, masuk ke dalam bulan Desember, kita melihat bahwasanya ini di bulan Desember banyak sekali nanti musibah akan terjadi. Jangan sampai seperti itu, karena itu adalah sikap seorang mukmin yang pesimis, sikap mukmin yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak yakin bahwasanya segala apapun yang terjadi di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan melainkan itu adalah sesuatu yang telah Allah tuliskan, yang telah Allah tetapkan. Maka apabila itu merupakan kebaikan, itu adalah ketetapan Allah. Apabila itu merupakan keburukan, maka itu pun adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita jalani, harus kita lalui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ada sebuah kisah. Ada seorang ulama di negeri Syam, di Suria,
Ia didatangi oleh seorang jamaah setelah melaksanakan salat asar. Yang mengatakan, dia mengadu kepada seorang ulama tersebut, wahai ulama, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengujiku atau memperlakukanku sedemikian rupa? Apa yang dimaksud oleh perkataan seorang jamaah tersebut? Apa maksudnya? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukanku sedemikian rupa? Lalu ditanya oleh ulama tersebut, apa yang telah Allah perlakukan kepada engkau? Apa yang telah Allah tuliskan kepada engkau sehingga engkau mengadu, engkau bersedih, engkau berputus asa seperti ini? Bahwasanya ya Syekh, diriku memiliki seorang anak. Aku memiliki seorang anak. Anak masih kecil sekali. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan penyakit kepada anakku, sehingga sampai satu waktu anakku itu wafat. Masih kecil sekali, dan orang tersebut tidak memiliki anak yang lain. Maka ia mengadu kepada syekh tersebut, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa sampai memperlakukan dirinya, bahwasanya dirinya ini adalah seorang hamba yang soleh. Bahwasanya dia mengatakan, ini lam usi ilaih, aku tidak pernah berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak ada keburukan yang barangkali kulakukan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian atau memberikan cobaan sedemikian rupa. Maka ulama tersebut menjawab dengan pertanyaan kepada seorang hamba tersebut, seorang jamaah. Ya hadza, hal ji'na ila hadhihi al-hayati dunya bi syurutin ishtaratnaha 'ala Allah. Ulama tersebut mengatakan, apakah kita datang, kita lahir di atas muka bumi ini bi syurutin, dengan ketetapan, dengan ketentuan, dengan syarat, ishtaratnaha 'ala Allah, yang kita persyaratkan kepada Allah? Jadi sebuah pertanyaan, apakah kita hidup, apakah ketika kita di masa di dalam rahim ibunda kita, ketika kita ditiupkan ruh, apakah kita yang menyampaikan syarat kepada Allah? Begini begitu selama kehidupan saya mau seperti ini dan saya tidak mau seperti ini. Apakah seperti itu kita persyaratkan kepada Allah? Am ji'na ila hadhil hayatid dunya bi syurutin ishtarataha Allahu alaina. Apakah kita hidup, kita lahir di atas muka bumi ini dengan ketetapan-ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita? Kira-kira mana jawaban yang cocok? Mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah? Tentu kita akan menjawab, kita lahir di atas muka bumi ini dengan ketetapan-ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita, bukan sebaliknya. Maka apapun yang kita alami dari kebaikan-kebaikan, apapun yang kita alami dari keburukan-keburukan, tidak lain tidak bukan, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jalani. Dan di balik itu menyebabkan kita menjadi seorang hamba yang sabar. Jika kita sabar akan musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tinggikan derajat kita, atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapus kesalahan-kesalahan kecil yang pernah kita lakukan. Maka apabila ada musibah yang menimpa kita, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, sayang kepada kita. Allah berikan cobaan kepada kita supaya kita kembali ke jalannya, dan mudah-mudahan itu bukan menjadi azab bagi kita, karena ketika itu adalah azab, maka Allah sedang murka kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk kita menjalani akhir atau sisa-sisa kehidupan kita, apabila ada musibah-musibah yang kita temui sepanjang atau di dalam perjalanan hidup kita, maka yakinlah itu adalah ketetapan Allah. Apabila ada kebaikan-kebaikan pula yang kita dapatkan, maka itu pula adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita, mudah-mudahan menjadi bahan muhasabah diri kita, terutama di akhir tahun ini. Mari kita jalani hidup dengan keimanan yang bertambah, dengan ketaatan yang semakin meningkat, dan dengan ibadah-ibadah sujud yang banyak, rukuk yang banyak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apapun yang kita inginkan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya
adalah Allah jauhkan kita daripada mara bahaya yang itu dapat menyebabkan mudarat bagi kita, bagi keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى